Pada awal 1970-an Pertamina adalah perusahaan negara yang sangat kuat dan menjadi tulang punggung pendapatan negara dari sektor minyak dan gas. Namun terjadi salah satu skandal ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia. Presiden Soeharto pada waktu itu memberikan kepercayaan penuh kepada Ibnu Sutowo, seorang jenderal dan tokoh militer untuk memimpin Pertamina, yang menjadikan Pertamina berkembang pesat, namun dalam pengelolaannya tidak transparan dan tanpa pengawasan ketat. Skandal dan penyebabnya dikarenakan utang luar negeri yang menggunung digunakan untuk ekspansi bisnis yang jauh di luar bidang utama Pertamina, seperti hotel, rumah sakit, maskapai penerbangan, pelayaran, dan lain sebagainya. Ia meminjam dana besar-besaran senilai 10 miliar dolar dari luar negeri, tanpa pengawasan ketat dari pemerintah. Lalu gaya hidup para pejabat tinggi Pertamina sangat mewah, sehingga banyak proyek dijalankan secara boros, penuh markup, dan tanpa studi kelayakan. Kegagalan proyek di luar inti bisnis Pertamina tidak menghasilkan profit seperti yang diharapkan, sehingga mengakibatkan Pertamina gagal membayar utangnya yang langsung mengguncang ekonomi nasional. Pada tahun 1975, pada tahun 1976 Ibnu Sutowo dipaksa mundur dari jabatannya, namun tidak pernah diadili secara hukum. Tindak lanjut dari skandal Pertamina, pemerintah mengambil alih utang Pertamina melalui Departemen Keuangan dan direstrukturisasi, dengan fokus kembali bisnis inti, menjual atau menyerahkan proyek non-inti, seperti hotel, rumah sakit, maskapai penerbangan, dan pelayaran ke instansi lain. Dibentuknya sistem manajemen dan pengawasan lebih ketat, tapi masih dalam kerangka kontrol militer dan pemerintah pusat. Akan tetapi, skandal tersebut berdampak secara sistemik yang menjadikan Pertamina kehilangan otonomi dan harus patuh secara penuh pada kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, banyak proyek besar migas tetap dikendalikan elit politik melalui jaringan kroni dan militer. Dan peran militer yang masih kuat dalam bisnis negara yang menjadi penyebab skandal ini tidak tuntas secara hukum karena kekuasaan masih sentralistik. Kuatnya pengaruh elit militer, minimnya kebebasan pers dan oposisi, sehingga media tidak bisa menginvestigasi lebih jauh, tidak ada lembaga anti korupsi yang independen.